Jumpa lagi dengan saya Mbah Bam dan juga Bapak Bayu Dinerat. Di kesempatan hari ini kita kembali menyapa pemirsa YouTube dan juga pemirsa Facebook dan sosial media lainnya. Akan kami coba jawab pertanyaan-pertanyaan seperti biasanya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui komentar maupun nanti bisa telepon langsung. Sebelum acara kita lanjutkan, acara kita mulai, silakan Pak Bayu untuk memberikan sambutan kepada pemirsa yang ada di rumah. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat siang, juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan kali ini. Saya secara pribadi juga tim dari Bayu Sehat Mandiri boleh menyapa Bapak Ibu di dalam sambungan virtual untuk melakukan konsultasi dan dialog bersama-sama. Sebelum kita mulai acara dialog kesehatan, sedikit saya menyapa Bapak Ibu, mengingatkan kembali tentang salah satu visi di dalam PSM adalah nomor satu membangun pertanian, yang kedua adalah membangun kesehatan secara mandiri, dan yang ketiga adalah membangun perekonomian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang membangun kesehatan secara mandiri. Lebih dari 10 tahun lalu saya mengingat, saya menggaung-gaungkan satu kata, sehat secara mandiri. Banyak orang selalu berasumsi sehat secara mandiri itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang seolah-olah sangat berat dengan harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Tetapi saya tekankan pada kesempatan ini, sehat secara mandiri itu sebenarnya cuma satu, keinginan. Keinginan bagaimana kita bisa hidup sehat. Ketika keinginan kita kuat untuk ingin hidup sehat, kita akan memulai dengan satu kebiasaan. Jadi dari keinginan muncul satu kebiasaan. Kebiasaan apa yang kita bangun? Kebiasaan-kebiasaan yang membangun tubuh kita bisa menjadi sehat. Seperti misal, hari-hari ini kita lihat Bapak Ibu, terutama bagi penyakit-penyakit degeneratif. Artinya penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya secara medis. Jadi kalaupun ada obatnya, itu bukan obat untuk menyembuhkan, tetapi obat untuk membuat normal kadarnya dari barometer yang diukur. Seperti misal asam urat, kolesterol, diabetes, hipertensi, dan penyakit-penyakit alergi lainnya. Itu adalah penyakit-penyakit yang tanda kutip seolah-olah tidak bisa sembuh. Nah, karena itulah saya pada kesempatan kali ini mengajak Bapak Ibu untuk kita harus sadar dan mawas diri kembali. Sebenarnya ini adalah materi 10 tahun yang lalu yang saya coba ulang kembali. Orang yang sakit gula, seperti misal saya kasih contoh, orang yang sakit diabetes, mereka selalu ketakutan ketika mereka sudah dinyatakan sakit gula. Ada satu image, dia harus minum obat seumur hidup. Jadi sakit gula, sakit jantung, sakit kolesterol, itu image yang terkandung di dalam pikiran mereka, minum obat seumur hidup. Artinya satu ketergantungan yang akan terjadi. Tetapi saya sebagai seorang herbalis, saya yang berkecimpung banyak dengan masyarakat, saya mengajak Bapak Ibu untuk merubah pola ini. Merubah pola ini berarti kita merestorasi ulang pikiran kita, bukan dengan konsep yang apatis, tetapi dengan konsep yang bertanggung jawab. Bagaimanakah itu? Jikalau Bapak Ibu hari ini sudah dinyatakan sakit, jikalau Bapak Ibu hari ini sudah mengalami sakit yang sudah mungkin berapa bulan, berapa tahun, ataupun masih baru sakit, saya mengingatkan Bapak Ibu untuk satu yang harus dilakukan. Stop kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita sakit. Dengan cara apa? Kita melakukan segala sesuatu yang membuat kita sehat. Saya buat simple, sakit asam urat, sakit kolesterol, sakit diabetes itu hanya kelebihan. Kelebihan gula, kelebihan purin, kelebihan lemak jahat terutama untuk kolesterol. Apa yang harus kita lakukan? Buang yang jahat tadi, buang yang kelebihan tadi,
dan gantikan supaya dia menjadi stabil. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, lemak. Lemak yang jahat lawan dengan lemak yang baik. Yang kedua, gula. Ketika kita over, buang gulanya, cukupi energinya dengan makanan-makanan yang seimbang. Yang ketiga, asam urat. Seandainya purin kita tinggi, buang protein-protein yang berlebihan, buang garam yang berlebihan, gunakan keseimbangan dengan menggunakan pola hidup sehat. Di dalam program saya, mungkin saya sudah berkali-kali mengajarkan kepada Bapak Ibu di dalam radio, di dalam YouTube dan sebagainya, bagaimana kita hidup sehat dengan melakukan apa yang dimakan dengan apa yang tidak dimakan. Nah, pada siang hari ini saya memberikan tipsnya. Tubuh kita punya satu konsep membuang yang lebih. Membuang yang lebih termasuk asam urat, termasuk kolesterol, termasuk gula. Dibuang semua kelebihan. Tinggal kita mengikuti pola tubuh ini. Bagaimana mengikutinya? Ikuti alurnya. Tubuh punya konsep setiap pagi dia akan membuang semua racun, membuang semua yang jahat, membuang semua kelebihan. Tinggal kita mempersiapkan bagaimana tubuh untuk membuang. Membuang itu yang dibutuhkan adalah air yang cukup. Yang kedua, nutrisi yang cukup. Karena apa? Ketika kita setelah dibuang nutrisi kita kurang, justru terjadi kita mengambil lebih banyak. Di jam-jam 9, jam 11 pagi, tubuh akan mengambil lebih banyak. Supaya apa? Mencukupi. Bagaimana cara keseimbangan ini? Ikuti semua program-program yang saya sudah ajarkan kepada Bapak Ibu di dalam YouTube ataupun di radio. Itu akan sangat membantu. Kemudian yang keempat, pada tahun ini saya meluncurkan tentang konsep tentang terapi. Terapi ini akan sangat membantu. Tadi sebelum saya mulai acara live ini, saya coba tanya kepada penterapis bagaimana respon konsumen, respon pasien terhadap terapi yang sudah mereka lakukan. Ada yang cerita, saya sudah sakit hipertensi lama, bertahun-tahun, tidak bisa turun. Tetapi ketika dia tidak bisa turun, sampai dia tidak bisa operasi, dengan cara terapi, kemudian minum BSM 10, alhamdulillah dalam waktu 5 hari, tensinya menjadi normal. Banyak Bapak Ibu mungkin dengar di radio, hipertensi yang sekian tahun tidak turun-turun. Dengan adanya terapi ini, maka akan membantu Bapak Ibu untuk bisa membuat kondisi badan yang normal. Karena itu saya mengharapkan satu, bagi Bapak Ibu, datang ke penterapis-penterapis kami di Peace Herbal terdekat, bukan hanya minta diterapis, tapi minta belajar. Jadi terapi itu bukan hanya kepingin diterapi, tapi belajar bagaimana menterapi diri kita sendiri. Saya sudah meluncurkan senam Mari Sehat bersama Bayu Diningrat di dalam program PSM. Saya berharap satu, melalui senam ini pun membuat kesehatan kita secara mandiri. Kemudian yang berikutnya lagi, herbal. Saya sebagai herbalis, saya berusaha mencoba membuat. Jadi yang ada di dalam PSM ini, yang PSM 1 sampai 5 itu adalah nutrisi-nutrisinya. Untuk autoimun, untuk alergi, autoimun itu termasuk alergi di dalamnya. Yang kedua untuk saraf, nutrisi saraf, karena Bapak Ibu sering susah cari pegagan, cari semanggi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga untuk luka kanker, kadang-kadang kita ketika menghimbau untuk makan makanan yang mengandung antioksidan tinggi kesulitan, kita berikan nutrisinya di dalam PSM 3. Kemudian untuk diabetes sendiri, PSM 4, maka itu membuat gula yang tinggi ketika kita konsumsi PSM 4 itu akan membuat kita menjadi normal. Dan yang kelima adalah untuk asam urat dan kolesterol. Dan ketika Bapak Ibu konsumsi PSM 5 itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih baik, lebih fresh dan lebih sehat. Karena apa? Proses pembuangan kelebihan itu berjalan dengan baik. Harapan saya adalah mari kita sehat bersama-sama. Bukan tergantung ke obat, bukan tergantung ke herbal saya, bukan tergantung ke nutrisi-nutrisi yang lain atau suplemen-suplemen yang lain. Tapi Bapak Ibu bisa sehat, bisa sembuh, bisa pulih kembali dengan mengkonsumsi apa yang ada, yang Bapak Ibu bisa lakukan setiap hari. Kami dari Bayu Sehat Mandiri berharap satu,
kehadiran kami menjadikan solusi, menjadikan jawaban bagi Bapak Ibu untuk bisa sehat bersama-sama secara mandiri. Mari kita sehat karena sehat itu penting. Mari kita kuat karena kuat itu penting. Dengan kemandirian kita bisa menjadi sehat, kita bisa menjadi kuat, baik secara ekonomi, baik secara pertanian, baik secara kesehatan. Terima kasih banyak atas waktu, atas kesediaan Bapak Ibu bagi kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dipus dulu, Gus. Mundur 3, 2, 1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mbah Bam dan juga Bapak Bayudinirat. Di season kedua ini kembali kita akan menyapa pemirsa yang ada di YouTube maupun Facebook, yang nantinya panjenengan semuanya bisa konsultasi langsung atau berbincang-bincang langsung dengan Bapak Bayudinirat melalui layanan video call WhatsApp. Sekali lagi buat Anda di kesempatan season kedua ini bisa berkomunikasi langsung dengan Bapak Bayudinirat. Namun sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar ataupun yang ada di WhatsApp yang sudah masuk, kita kembali ke Pak Bayu dulu. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada dimanapun Anda berada yang sudah bergabung melalui channel YouTube Bayudinirat. Semoga Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu kembali bertemu dengan saya pada kesempatan ini. Di season pertama tadi kita menganalisa. Jadi dari pendengar yang telepon, baik pendengar yang berkonsultasi maupun yang bertanya, kita melihat ada banyak perubahan yang kita alami hari-hari ini. Jadi kalau dulu penyakit itu pada orang-orang tua, sekarang ini orang-orang muda juga mulai banyak yang sakit. Gejala apa yang timbul dari hal ini? Jadi kita tidak bisa memungkiri penyakit itu sekarang ini menjangkau anak-anak muda lebih banyak. Bahkan tadi di season pertama ada anak umur 20, sudah 20 tahun diabetes, anak-anak kecil yang sudah masalah dan sebagainya. Saya secara pribadi menegaskan perubahan satu pola, yaitu perubahan pola orang sakit, ini mempengaruhi dampak ke depan. Saya ingatkan betul, obat bukanlah solusi. Banyak orang selalu berpikir, kalau saya punya BPJS, atau kalau saya punya obat, ataupun kalau saya punya rumah sakit, ataupun saya punya teman dokter dan lain sebagainya, itu bukan solusi untuk kita menjadi sehat. Tapi bagaimana menjadi solusi yang menjadikan orang itu sehat adalah selain gaya hidup, pola pikir, pola makan, disertai dengan satu konsep tentang tanggung jawab. Penyakit bukan sesuatu yang harus kita biarkan, tetapi penyakit ini harus kita kelola. Dikelolanya di mana? Jadi kalau sudah tahu nih dari awal orang tuanya sakit diabetes atau sakit kanker, nah anak-anaknya kecenderungan sakit yang sama akan muncul, bukan karena faktor keturunan, tapi karena pola hidup yang menurun. Apa yang harus kita lakukan dengan hal ini? Yang pertama, kalau memang penyakit itu harus kita lewati, berarti kita harus menyiasati bagaimana penyakit itu tidak berkembang menjadi dominan atau tidak menghambat kita di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dilakukan? PSM menyediakan satu konsep kesehatan secara mandiri seperti tema di awal, bukan hanya mengkonsumsi jamu, tapi mengikuti pola hidup yang ada. Jadi di dalam Bayi Sehat Mandiri kita akan ajarkan gimana sih cara penyembuhannya, bagaimana sih cara terapinya, bagaimana sih kita membuat pola makannya, bagaimana sih kita membuat rebusannya,
Atau kalau terpaksa sekali, herbal apa yang harus dikonsumsi. Kayak mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap kesehatannya masing-masing. Selama anak-anak muda masih berkata, oh saya kan belum sakit. Tapi sepanjang season pertama kita melihat orang sakit lambung, orang sakit sampai ke fatty liver, sampai ke gangguan sesak nafas dan sebagainya. Sampai ini akan mengganggu sekali. Dan kalau ini sampai menjadi sesuatu yang kronis, yang sudah parah, bahkan orang akan sangat sulit untuk keluar dari lingkaran sakit tersebut. Karena itu, mari bersama-sama kita berubah. Kita berubahnya dengan cara apa? Kita bertanggung jawab dari sedini mungkin untuk menjaga kesehatan kita. Menjaga kesehatan, saya ulangi, bukan beli obat, bukan beli herbal saya. Menjaga kesehatan itu berarti kita mengelola kesehatan sedini mungkin. Kalau boleh saya katakan 80-90% orang ke depan tidak bisa menghindari penyakit asam urat, kolesterol, diabetes. Karena apa? Makanan yang dijual, makanan yang tersedia, semuanya pasti melewati 3 ini. Tren hari ini, orang senang makan gurih, orang senang makan manis, orang senang makan goreng-gorengan yang berlemak. Maka 3 penyakit dasar dari penyakit degeneratif ini tidak bisa dihindari, sulit sekali dihindari. Kalian punya programnya, kalian punya solusinya. Dari manakah itu kita buat? Dari pengalaman-pengalaman yang ada. Pasien-pasien yang sebelumnya, yang sudah bercerita, pasien-pasien yang sudah memberi testimoni, itu akan memberikan satu pelajaran besar bagi kita, bagaimana kita menang atas penyakit. Dengan cara makanan, dengan cara hidup sehat, dengan cara mandiri tanpa obat. Mari bersama kami kita sehatkan masyarakat, kita sehatkan diri kita sehatkan keluarga kita. Artinya apa? Kesehatan itu bukan sesuatu yang sulit. Kesehatan itu adalah sesuatu yang mudah yang kita bisa kerjakan setiap hari. Terima kasih. Ini kan dari kemarin sudah disinggung tentang produk Gadok ini Pak Bayu. Iya, betul. Ini. Produk Gadok ini bahan-bahannya dari apa Pak? Utamanya, maksudnya yang spesialnya apa ini Pak, Gadok ini? Bahan Gadok sebenarnya adalah semua bahan yang anti kanker. Jadi di Indonesia bahan-bahan utamanya sebenarnya hampir semua yang berbahan dasar untuk mengobati kanker. Kenapa kita buatkan Gadok? Dari bahan-bahan yang ada tadi kita olah dengan cara keraton. Jadi saya gunakan ilmu kuno sekali dari tanah Jawa, terutama dari Jawa Tengah. Kebetulan yang punya kerajaan terakhir di Pulau Jawa ini kan dari Jawa Tengah. Jadi dari Keraton Solo ya. Jadi Kasunanan Keraton Solo. Nah, kita mengadopsi. Jadi bahannya biasa, Pak. Bahannya apa yang ada di Indonesia, yang kita buat juga bahan-bahannya dari Banyuwangi, dari daerah dusunnya namanya Gadok, desanya namanya Taman Suruh. Kemudian kita olah dengan cara keraton. Jadi yang unik dari Gadok ini sebenarnya cuma satu. Apa yang selama ini saya buat biasanya kan terpisah parsial, jadi itu bermacam-macam penyakit, beda-beda obatnya. Tetapi di Gadok ini saya menemukan satu konsep yang lebih unik, yang lebih simpel. Jadi bagaimana sih konsep yang sebenarnya, terutama bagi apa? Penyakit-penyakit yang notabene tidak ada obatnya. Jadi kenapa saya kasih Gadok untuk penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya? Jadi saya buatkan konsep kembali ke basic, kembali ke awal. Kembali ke awal itu bagaimana kalau saya jelaskan gitu ya, kayak konsep penciptaan manusia. Jadi kalau manusia diciptakan dari apa? Dari debu tanah, kan begitu kan, dari tanah lempung, tanah liat, nah, seperti itu. Sebenarnya bukan tanah liat bahasanya, yang tepatnya itu berasal dari apa? Dari mikroorganisme. Dari mana buktinya? Saya buktikan begini. Ketika kita makan nih Pak Bambang, kita makan semua dingin. Nasi
ada sayur, semua masuk ke dalam perut itu dingin. Tetapi oleh tubuh dibuat diproses. Jadi diproses itu menimbulkan panas dari mana? Dari proses pembakaran. Dan itu membuat suhu kita menjadi stabil. Ada orang yang ngotot beberapa tahun yang lalu, ada orang tanya ke saya, Pak, yang membuat suhu kita itu ada yang mengatur. Nah, kan gitu kan? Nah, yang mengatur ada. Tapi masalahnya bagaimana yang membuat itu panas? Kan tidak ada sesuatu yang dari luar. Nggak ada kompornya di dalam ya. Nah, yang membuat panas itu adalah proses pembakaran makanan, keluar energi, keluar oksigen, dan itu membuat timbul menjadi panas. Begitu orang mati, semuanya akan mati. Memang dipengaruhi oleh satu titik yang mengatur semuanya, yang mengatur saja. Buat suhu kita panas atau suhu kita dingin, seperti itu. Tapi penciptaan dasar manusia dimulai dari sana. Orang Jepang menyebutnya enzim. Kita sebutnya enzim pangkal. Jadi enzim pangkal itu adalah enzim dasar manusia yang bisa mengobati manusia, yang bisa memulihkan manusia. Sehingga apa? Ada toleransi. Seperti misal, anak-anak kecil ketika dia jatuh, dia sembuh sendiri, itu karena ada enzim di dalamnya. Ketika dia makan sesuatu yang berbahaya, ada pemulihan dari tubuhnya karena ada enzim di dalamnya. Tetapi mereka mempercayai enzim ini akan habis. Sehingga ketika usia 30-40 tahun, orang menjadi rentan dan rata-rata sakit. Nah, dari sanalah saya mencoba kembali ke basic. Kembali ke basic itu dalam artian apa? Kembali ke penciptaan dasar manusia. Yang kita pulihkan kembali adalah enzim pangkalnya. Dari mana enzim pangkal ini? Kita membuat kayak penciptaan kembali. Orang-orang Australia, orang-orang luar negeri menyebutnya stem cell. Stem cell mereka ambil dari konsep plasenta yang dikembangkan. Tapi kalau saya kembali ke alam, apa yang dibuat oleh alam to the basic. Jadi caranya begini. Apa yang jatuh ke bumi, semuanya akan mati. Kita nyebutnya entropi karena dia jatuh ke bumi. Semua adalah pengaruh gravitasi bumi. Kayu semua akan habis, daun semua akan habis. Dan menjadi partikel-partikel kecil dan akhirnya menjadi kayak atom seperti itu. Dan atom sendiri sangat parsial. Lah, inilah yang kita kumpulkan. Jadi proses inilah yang kita kumpulkan. Ada beberapa ilmu-ilmu Jawa kuno yang saya pakai sebagai filosofi-filosofi dasar. Jadi mungkin next time saya akan jelaskan secara detail bagaimana konsep kesembuhan menurut orang-orang Jawa pada zaman dahulu yang saya dapat dari pihaknya keraton waktu itu. Jadi ketika saya mempelajari itu, saya melihat satu hal yang simpel. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, obat itu kan dibuat dari orang-orang keraton. Jadi perusahaan-perusahaan jamu di Indonesia dimulai dari orang-orang keraton. Karena mereka yang mempelajari tentang bahan-bahan produk. Diolah dengan cara sederhana. Tetapi ada konsep yang jauh lebih dari itu semuanya. Dan itu yang kita pelajari. Contoh. Dari satu cerita rakyat. Saya membuat satu statement mengobati kanker payudara, Pak Bambang ya. Iya. Saya kasih suwek gitu kan. Iya. Suwek itu keluarnya cerita suwek. Itu ini cerita ya, saya tidak tahu betul atau tidak. Ini kejadiannya ratusan tahun yang lalu. Pada waktu itu ada satu pesta besar di kerajaan. Masakannya luar biasa enak, begitulah. Luar biasa enak. Akhirnya para tamu ini bertanya, bagaimana cara membuat masakan seenakan itu? Ternyata tidak ada satu orang pun yang berani bercerita. Hingga suatu hari dari pembantunya, jadi abdinya keraton itu, dia membuat satu statement gitu. Ini tidak dikasih bumbu apa-apa, cuma dikasih bumbu ASI, air susu ibu gitu loh. Duh, masaknya dikasih ASI. Masaknya dikasih ASI gitu loh. Akhirnya raja marah dan dia dikutuk. Itulah muncul kata-kata suwek. Suwek. Susu yang dikuwek. Dan itu menjadi kanker payudara pertama pada zaman itu.
Sehingga ketika orang kena kanker payudara zaman itu, ternyata di buku itu dituliskan Makan suwek. obatnya adalah makan suwek. Suwek. Pernah tahu suwek? Pernah Pak, saya belum lama juga makan. Tahu buahnya suwek? Buahnya? Iya, pohonnya suwek, buahnya. Suwek itu kan dia begitu musim kemarau dia kan hilang daun Ya pohonnya, betul. tinggal di aja. dalamnya saja. Ya. Pernah diambil itu? Ya itu yang dimakan kan? Ya itu yang dimakan kan? Ya. Ketika itu diangkat itu persis seperti payudara. Oh iya tuh Pak. Iya, jadi itulah kata suwek. Suwek, susu yang dikuak. Nah, tapi jangan salah Bapak Ibu. Orang Jepang yang dikembangkan bukan suwek. Porang ya Pak. Ya? Yang dikembangkan adalah porang. Porang itu kalau orang Jawa bilangnya dulu iles-iles. 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 Kenapa kok yang dikembangkan porang? Karena porang sulit berkembang. Dia harus membutuhkan kataknya untuk berkembang. Tapi kalau suwek, kulitnya pun dibuang akan tumbuh di mana-mana. Konsep pengobatan adalah ketika tanaman itu bisa tumbuh dengan cepat, tidak mudah dimatikan, itu berarti dia punya sel hidup yang luar biasa. Karena itulah suwek sebagai bahan anti kanker payudara. Dan luar biasa ketika saya membaca satu konsep budaya kuno di dalam kerajaan kita, mulai dari Majapahit hingga Kasunanan Surakarta di Solo. Cerita-cerita yang luar biasa. Ada hal yang unik di dalam Gadog. Gadog itu saya mulai dari Banyuwangi. Ini saya cerita sejarah Bapak Iya, Ibu. boleh Pak. Saya boleh bercerita ya. Masih banyak waktunya. Saya senang dengan budaya dan saya senang dengan sejarah. Kalau ada orang bertanya, kemanakah orang Majapahit sekarang? Gitu ya. Orang Majapahit sekarang itu ada di Banyuwangi dalam suku yang namanya Osing. Osing. Kalau di Tengger, dia disebut Suki Tengger, Sasak sana, terus sampai di Bali juga. Tapi kalau yang di Jawa Timur sendiri, mereka menjadi suku terasing, yaitu Osing. Osing. Osing itu singkatan dari sing itu tidak, Pak. Jadi O tidak. Jadi mereka menjadi tertutup dengan konsep tinggal di desa-desa, di pegunungan, yang jarak antara rumah ke rumah jauh-jauh. Itu konsepnya Osing dulu. Tujuannya apa? Supaya tidak mudah dihancurkan. Nah, dari sana saya mulai membali tanah, saya mulai menggali apa yang ada di sana. Dan saya syukuri dari tanah Osing, dari tanah Banyuwangi, saya menemukan bahan-bahan yang anti kanker, yang bahan-bahan yang bisa membangun autoimun, bahan-bahan yang bisa memulihkan kembali keadaan orang menjadi pulih sedia kala. Itu kita sebutnya Gadog karena tempat kita tinggal di dusun Gadog. Nah, setelah bahan-bahan itu terkumpul, kita proses dengan cara fermentasi biasa. Kita finishing dengan cara keraton. Jadi di Keraton Solo itu di Siti Inggil. Kalau Bapak Ibu tahu di Keraton Solo ya, di Siti Inggil, di sebelahnya alun-alun. Di situ ada satu pohon, yaitu pohon Solo terkenalnya. Solo. Bukan Solo lah, salah. Buah Solo. Jadi bacanya salah. Mitos. Saya tidak tahu itu sejarah benar atau salah. Di situ dulu ada satu jenazah yang ditemukan, yang disebutkan Raden Bongko. Itu Raden yang ada satu Raden yang dibunuh di situ ya tanpa identitas. Itu dulu ada sumur, jadi di sebelahnya Siti Inggil ada sumur di situ. Dan dia dibunuh, dia dimakamkan di situ. Akhirnya ternyata dia itu pacaran dengan putri kerajaan karena dia bukan seorang kesatria sehingga dia tidak bisa, maka dia dibunuh. Kemudian akhirnya putri itu pun bunuh diri di sumur itu juga. Sumur itu persis di sebelahnya pohon Solo ini. Dan pohon Solo sendiri begitu tahu itu adalah kan dari kepala desa waktu itu. Kepala desa yang membabat tanah Solo pertama kali. Tanah Solo pertama kali kan bukan kerajaannya, tapi ada satu desa yaitu Solo, Ki Solo namanya. Dialah yang membuat tanaman itu. Yang unik satu, sebenarnya tanaman ini kalau kita lihat itu seperti kepel, tahu kepel? Ya. Kepel itu bedanya satu, kalau kepel itu buahnya di pohon. Tapi saya melihat ini kepel, buahnya di ujung.
di ujung di ujung daunnya. Daunnya. Jadi kayak rambutan, kayak apa buahnya. Iya, di ujung-ujungnya. Itulah yang membuat uniknya pohon Solo di depan saya. Hmm. Banyak orang, loh ini buah kepel. Kalau orang tahu. Tapi ketika dibelah tidak ada apa-apanya. Dan buahnya itu seperti otak. Dalamnya, Pak? Dalamnya. Jadi buahnya itu seperti otak. Yang keren lagi satu. Buah Solo ini berbuahnya hanya di bulan Suro. Jadi panennya bulan Solo itu hanya di bulan Suro. Di bulan-bulan yang lain tidak ada buahnya. Berarti ini beda dengan buah kepel yang ada di luaran, Pak? Kan ada juga, Beda. Jadi karena itu ketika pemerintahan Solo dia mencoba menanam buah Solo, yang ditanam ternyata buah kepel. Apa perbedaannya di sini? Buah kepel itu berbuah di pohon. Tapi buah Solo berbuah di ujung. Itu yang unik. Buahnya mirip. Ya. Tapi isinya berbeda. Itu berbeda gitu. Bahkan kalau kita lihat di Google, buah Solo itu ada apa? Ada buah meriam, ada buah macam-macam yang dari Meksiko dan sebagainya. Banyak di Google ya, Pak? Ya, banyak di Google seperti itu. Tapi mereka tidak pernah mengulas satu pohon yang unik ini. Dari pohon inilah saya mengambil. Jadi konsep mengambilnya pun saya pakai konsep yang sederhana. Jadi orang Jawa, Pak, saya ini orang Jawa murni. Kalau ya tidak tahu ya, kalau saya ngomong Jawa murni saya salah karena tidak tahu nenek moyang saya dari mana. Mungkin keturunan Arab. Tidak tahu juga. Nah, tapi yang jelas saya orang Jawa. Saya membuat konsep yaitu kalau kita mau cari obat itu namanya kan leles, tahu obat ya? Obat itu bukan dipaksa. Obat itu nyari yang jatuh. Jadi saya cari daun yang jatuh, saya cari buah yang jatuh, saya kumpulkan, saya cuci, saya fermentasi. Nah, bahan yang ada inilah yang saya pakai, bukan jadi bahan utamanya, tapi bahan inilah yang saya pakai untuk menyerap. Jadi dari bahan-bahan yang ada dari Banyuwangi tadi, setelah matang, saya olah, saya serap dengan pohon Solo ini. Tujuannya apa? Untuk menyerap kembali racun. Kalau orang-orang Jawa tahu, kalau zaman dahulu itu dikorbankan, karena ada orang korban di situ. Berarti di situ ada sesuatu yang positif. Nah, positifnya kembali kenapa? Sebelum keraton itu berdiri di situ, dulu kan bukan di situ lokasinya, di Surakarta. Ketika di sana terjadi kebakaran, perang, pacinan, dia pindah ke situ. Nah, ketika di situ, tempat itu pun bukan menjadi tempat yang biasa. Tempat itu pun disebut Siti Inggil. Kenapa kok disebut Siti Inggil? Gara-gara ketika pohon Solo ini ditanam, darah dulu banjir itu, Pak. Ceritanya. Lemah dur ya Siti Inggil ya. Nah, ceritanya tanah itu dulu banjir ceritanya, tapi kita kan tidak tahu benar atau salah. Soalnya kejadiannya kan ratusan tahun yang lalu kan begitu toh. Gara-gara ditanami pohon Solo ini, maka itu diserap semua sehingga menjadi tanah yang kering. Itu ceritanya. Benar atau salah saya tidak tahu. Nah, karena itulah gadok ini sangat penting. Dan ini saya buat di Jawa Tengah finishingnya, karena itu pabriknya pun kita tumpangkan di daerah Yogyakarta. Berarti ini produksinya ada di Yogyakarta ya, Pak? Betul. Ya, jadi kalau produk-produk yang lain levelnya adalah kita buat sendiri, tapi kalau untuk gadok ini kita pakai levelnya keraton, cara keratonnya. Berarti ini satu-satunya produk yang munculnya dari Jawa Tengah berarti, Pak, ini? Iya, yang kita keluarkan dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Kenapa? Karena finishingnya ini semua dari keraton. Dari keraton ya. Jadi yang ngasih masukan ke saya, jadi yang ngasih masukan-masukan ini adalah orang-orang keraton. Keraton ya. Jadi mungkin gadok ini jadi bisa dibilang spesial loh, Pak. Jadi bahan-bahannya kan spesial sekali. Banyak berbeda dari produk-produk yang sebelumnya atau Pak ini? Kalau bahan hampir semua sama karena semua ada di Pulau Jawa. Cuman yang membuat berbeda adalah prosesnya. Prosesnya berbeda. Waktunya juga lebih berbeda. Kalau yang lain rata-rata 2 tahun, kalau gadok ini 3 tahun. 3 tahun.
Terus ini reaksinya seperti apa Pak? Ini ketika orang minum ini cara kerjanya, ketika gadok itu masuk ke tubuh itu membuat kita sehat itu prosesnya seperti apa Pak? Kan begini, gadok ini saya gunakan untuk penyakit yang kita tidak tahu namanya. Orang yang udah sakit gini pokoknya, Pak Bambang kan sudah pernah tahu ketemu pasien gitu kan, diperiksa semuanya baik, betul kan? Iya, betul. Tidak ada penyakitnya, tapi dia sakit. Iya, betul. Mau diapakan? Tapi kadang orang larinya, wah ini disantet uang gitu. Enggak lah. Kadang-kadang sudah masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, mereka kadang-kadang bingung. Iya. Tidak ditemukan penyakitnya Pak, tapi saya sakit. Ya sudahlah kita kasih gadok. Kasih gadok ini Pak. Cara kerjanya dia simpel. Gadok itu apa? Waktu 3 tahun, saya bilang waktu 3 tahun. Ya ini pro kontra ya. Kalau orang Jawa, nyelameti orang itu berapa hari Pak terakhir Pak? 1000 hari. 1000 hari itu berapa tahun Pak? Berapa hari Pak? 3 tahun. 3 tahun Pak. 3 tahun betul Pak. Berarti itu filosofinya dari situ Pak? Filosofinya gadok adalah mati. Mati. Jadi bagaimana memulihkan yang hidup itu berarti dari yang mati. Dari yang mati. Paham maksud saya? Ya. Kalau mau hidup sebenarnya di dunia ini filosofinya lebih dalam lagi. Kalau mau hidup dan kita berhasil, kita sendiri harus mematikan, kan begitu kan? Nah di gadok ini kita buat 3 tahun, berarti dia sudah menjadi sel yang tanda kutip mati. Ya, lama ya Pak ya 3 tahun membuatnya. Lama sekali. Tapi apa ya? Ini produk yang paling lama saya rasa ini. Fermentasinya. Kalau yang lain kan rata-rata 2 tahun. Rata-rata 2 tahun. Tapi mungkin ada juga orang yang membuat produk membanggakan kalau fermentasi dia cukup 2 minggu gitu udah jadi. Boleh lah. Tapi ya kita apa adanya aja ya Pak ya. Iya, kalau saya begini. Saya lama di fermentasi. Ya. Saya ngajarkan fermentasi itu sudah 10 tahun, 11 tahun yang lalu. Fermentasi 2 minggu itu adalah fermentasi dasar. Fermentasi dasar aja. Fermentasi dasar untuk mengembangkan mikroorganisme. Itu kita sebutnya kalau buat obat kambing, obat sapi, obat ayam, itu saya cuma 2 minggu. Itu yang kita sebut dengan fermentasi dasar. Yang terurai apa? Terurai yang di permukaan. Tapi kalau mau dapat sesuatu yang intinya, kita harus butuh waktu yang lama. Dan itulah sampai, kenapa kok kita perlu 3 tahun? 3 tahun itu hitungannya sudah 1000 hari. Mohon maaf nih. Iya. Ada sepur lewat. Jadi kalau ada orang Jawa bilang selamatan itu 1000 hari. Gitu ya, hari ini 1000 harinya Ibu Ani Yudhoyono. Oh iya toh. Pas banget Pak berarti. Pas banget ya. Jadi kalau hari 1000 hari itu berarti sudah peringatan terakhir. Artinya apa? Dia sudah betul-betul hilang. Makanya namanya gadok Pak. Berarti artinya kalau orang itu sudah mentok ya. Kayak tadi tuh ada tuh Pak yang. Nah itu anak-anak, saya kasih contoh ya. Semua anak-anak yang sakit parah, sebenarnya saya buatkan produk yang itu gadok yang sudah fermentasi di atas 3 tahun. Kenapa kok begitu? Ini ala-wala. Saya tidak bisa menyembuhkan. Ya betul. Obat saya tidak bisa menyembuhkan. Diobatkan kemanapun tidak akan bisa menyembuhkan. Tetapi kalau dengan cara diberikan gadok dia sembuh, berarti itu bukan karena saya, bukan karena obat ini, tetapi itu memang kehendak Tuhan sendiri untuk dia sembuh. Ya, betul sekali Pak. Tugas saya sebagai formulator hanya membuat sebagus mungkin, semaksimal mungkin, dan itulah yang nanti akan jadi. Jadi kalau orang Jawa pernah dengar kata dikorbankan, Pak Bambang. Ngerti maksud saya dikorbankan? Yeah. Kalau orang Jawa dulu mau bangun benteng, dibelehno kebu, kan gitu toh, Pak. Jadi yang sakit-sakit dimatikan dulu, kan gitu toh, Pak. Supaya ada yang ngijoli. Kalau hari raya korban, kita pun kan sama toh, ketika ada hari raya korban ada yang dipotong. Dengan menyebut dosa-dosanya siapa saja, kan gitu kan. Ini korbannya siapa, dipotong, kan gitu kan, darah tercurah. Nah, dari Pohon Solo ini saya mempelajari tentang satu filosofi, tentang pengorbanan.
Pengorbanan. Jadi bagaimana orang bisa hidup kembali, dipulihkan kembali, berarti harus ada yang mati, kan gitu toh, Pak. Nah, saya ngambil filosofi itu. Jadi bahan-bahan yang ada ini yang hidup, saya matikan, di mana saya matikan di Buah Solo tadi. Ya. Jadi ini terlalu dalam filosofinya. Kalau dikupas ini panjang ya Pak. Jadi gini Pak, intinya produk ini bisa untuk semua, termasuk anak-anak saja Pak ya. Biasanya kan produk Pak Bayu ini kan biasanya produk Pak Bayu kan ini baunya untuk ini. Enggak, yang sebelumnya kan baunya menyengat gitu ya. Karena agak susah untuk anak-anak gitu ya Pak ya. Kalau ini bisa Pak untuk anak. Minimal nih usia berapa Pak bisa minum ini Pak? Sebenarnya ketika bayi bisa makan MPASI atau bisa makan itu sudah bisa. Untuk memperbaiki sistem metabolismenya dia. Terus yang kedua kan begini, kenapa gadok ini kita buat? Karena saya sebenarnya sudah nyerah Pak Bambang. Saya membuat produk ini kan paling kreatif sebenarnya. Sudah hampir puluhan ya produk yang saya buat dengan metode, dengan fungsi yang berbeda-beda. Tetapi saya juga masih harus mengakui masih banyak penyakit-penyakit yang ada. Nah, karena itulah saya buatkan gadok ini. Makanya kadang penyakit yang kita nggak tahu ya Pak namanya. Tapi gini Pak, kalau gadok ini kan kalau jenengan sendiri gitu kan nggak malah mengunggulkan produknya gitu loh. Jadi konsepnya otomatis ini berbeda ya Pak dengan. Betul. Jadi begini loh Pak, kalau menyembuhkan penyakit itu kayak sulapan, berarti palsu. Berarti palsu ya Pak. Kenapa saya katakan palsu? Orang mau sakit saja loh. Saya ulangi ya. Orang mau sakit aja loh butuh proses. Butuh proses. Mau sakit diabetes itu kan karena pola makan yang salah lama gitu. Orang sakit diabetes itu butuh bertahun-tahun Pak baru sakit. Lah kok mau sembuh cepet itu gimana caranya? Makanya saya juga heran. Terus misalnya nih Pak ya, misalnya kayak contoh mungkin luka gitu loh. Nggak mungkin ya Pak ya minum terus luka tiba-tiba langsung dagingnya langsung tumbuh gitu ya. Boleh Pak diplester. Kecuali ditempel semen ya Pak. Enggak lah, artinya begini, kita tidak bergurau. Begini loh. Bapak Ibu minta tolong jangan terpengaruh iklan. Kalau iklan itu selalu berkata cepat, hebat, dahsyat. Tapi kalau saya mau berkata yang jujur. Semua butuh proses. Untuk menjadi sehat, untuk menjadi sembuh, bahkan untuk menjadi pulih, semua itu butuh proses. Menghilangkan rasa sakit itu mudah. Menghilangkan satu penyakit itu yang susah. Penyebabnya ini Pak ya? Penyebabnya. Nah, di dalam herbal ini yang paling penting. Saya sendiri ketika sudah bergelut lama, lebih dari 10 tahun di dunia herbal, saya melihat satu. Penyakit itu luar biasa berkembang. Karena itu ya saya berikhtiar betul. Berikhtiar dengan sungguh. Saya mencoba membuat yang terbaik untuk kita semuanya. Tapi nanti saya pesan, jangan sedikit-sedikit nanti beli gadok. Jadi biasanya Bapak Ibu kan begitu kan. Gadok tidak bisa membuat kita jadi 17 tahun lagi. Jadi kalau sudah sembuh, saya minta tolong. Ada kurangnya disyukuri gitu ya. Jangan kadang-kadang kan begini Pak, ada orang minum produk kita nih sudah 5 tahun betul. Gitu Pak ya. Sakitnya udah lama habis gitu ya. Sampai anggap aja 50 botol gitu Pak ya. Sakitnya sudah parah, sekarang sudah bisa sembuh hampir 80% lah. Saya minta tolong yang 20% tidak akan bisa pulih kok. Iya, betul. Karena faktor usia. Betul. Terus yang kedua, namanya minta maaf, habis sakit parah kan pasti ada cacatnya toh Pak. Mobil aja lah, habis nabrak kan ada bekasnya toh Pak. Iya, betul Pak. Lah kita menghilangkan semuanya, saya minta maaf tidak bisa. Saya minta maaf di depan. Jadi nanti jangan punya satu gambaran, oh ini saya sudah baik, cuman kurang ini. Jangan nanti dengan gadok, jangan. Jangan seperti itu. Tahu maksud saya Pak? Iya Pak. Jangan beli. Iya, jangan beli. Nanti dikoleksi. Jangan bikin produk tapi malah melarang beli.
Bukan, belilah yang diperlukan. Oh, belilah yang seperlunya, Pak. Seperlunya, yang diperlukan saja, gitu Pak. Baik, Pak. Oh, tapi kemarin saya sempat melihat, Pak. Ini nggak apa-apa ya ngobrolin Nggak gadok apa-apa, dulu, nggak Pak, ya. apa-apa ya. Kemarin saya sempat membaca di kemasannya itu, Pak. Iya, Itu di situ kan ditulis untuk mengobati lambung atau pencernaan gitu, Pak. betul. Ini artinya gimana? Bukan khusus untuk itu atau kadang-kadang kan konsumen itu terkecoh dengan tulisan yang ada di kotaknya saja gitu, Pak. Begini, tulisan itu kan kita bisa mengajukan, Pak. Jadi kenapa kita menyebutkan untuk pemulihan lambung? Ya. Sebenarnya gadok bukan obat mah, gitu. Hmm. Tapi semuanya dimulai dari lambung. Dari lambung ya, Pak. Semuanya dimulai dari lambung. Kenapa kok begitu? Orang minum obat, diminum masuk Masuk ke lambung. Prosesnya Proses di lambung. di lambung. Kalau di lambungnya ini dipulihkan, dikembalikan fungsinya, maka ketika dia menyerap makanan, bisa menjadi obat. Ya, betul. Terus yang kedua, ketika metabolisme ini dipulihkan, semuanya akan pulih. Hmm. Nah, kenapa kok saya buatkan gadok? Gadok ini kan bagi orang-orang yang tanda kutip sudah tidak ada obatnya. Kalau seandainya dia bisa sembuh 50% saja, ini sudah alhamdulillah minta ampun. Pak. Betul, Pak. Contoh. Ada orang tua ngeluh, Pak, anak saya mulai dari kecil tidak bisa apa-apa. Saya cuma berdoa, saya cuma berharap mudah-mudahan anak ini minimal bisa mandiri. Karena apa? Orang tuanya pasti meninggal, Pak, besok, Pak. Yeah. Goal saya bukan anak ini jadi orang hebat, jadi sembuh semuanya, bukan. Orang tuanya pasti meninggal. Harapan saya ketika anak ini bertumbuh dewasa, dia bisa menghidupi dirinya sendiri, merawat dirinya sendiri. Itu aja sudah alhamdulillah. Coba bayangkan nih Pak Bambang. Yeah. Punya anak yang tidak bisa apa-apa, sampai besar, terus orang tuanya meninggal, siapa yang akan merawat dia? Yeah, betul, Pak. Menjadi beban yang luar biasa. Alasan-alasan itulah yang membuat saya harus membuat gadok. Ya, semoga saja nanti ini menjadi tambahan solusi buat. Betul. Soalnya kan kadang-kadang ya nggak harus minum gadok semua kan, Pak, gitu. Maksudnya kadang-kadang orang kan yang cuman capek-capek ya nggak harus gadok gitu loh. Janganlah. Kan ada yang lain misalnya kayak BSM 7, BSM 8, kayak BSM ini kan ya untuk ringan-ringan ya, Pak, ya. Betul. Ringan-ringan. Terus yang kedua, gadok tidak produksi massal. Jadi saya Produksinya minta tolong. nggak banyak tuh, Pak, ini. Saya tidak sengaja tidak banyakkan lah. Limited edition berarti. Iya, limited edition, tapi jangan nanti dibeli. Jadi minta tolong base herbal juga. Nanti ketika gadok ini sudah beredar, jangan dipajang. Biar tidak dibeli orang. Yang beli harus pesen dulu. Kalau tidak tahu penyakitnya, kalau penyakit kecil-kecil jangan dikasih. Iya. Kalau nekat, Pak. Janganlah, kasihan yang lain nanti. Oh, kasihan yang benar-benar sakit Kasihan maksudnya. yang belum betul-benar. Kadang orang sakitnya cuma sepele ya, jangan minum Jangan, gadok ya, Pak. betul. Jadi saya kemarin kan janji pada beberapa orang. Kenapa saya recommended untuk penyakitnya saya suruh beli gadok? Karena memang tidak ada obatnya. Diobatkan ke Singapura, ke Cina, ke Amerika pun tidak ada obatnya. Sudah mentok ya. Sudah mentok. Oke. Ya, gadok sumber waras ya, Pak. Ini. Gadok sumber waras. Ini tak tambahin tadi. Baik, Pak. Ini sudah lumayan banyak tadi membahas gadok, walaupun mungkin sebenarnya masih ada beberapa yang pengen saya tanyakan, tapi kadang-kadang malah hilang ini pertanyaan. Mungkin ada pemirsa yang sekarang nonton live kami, mungkin mau menanyakan tentang produk gadok sumber waras ini, ataupun bisa video call langsung, bertanya-tanya langsung dengan beliau, Bapak Bayu Diningrat. Ini kesempatan yang sangat jarang sekali terjadi. Mungkin baru beberapa kali ya, Pak, ya kita mengadakan semacam ini. Monggo ini dimanfaatkan kesempatan kali ini, kita bisa berbincang-bincang langsung, bisa ngobrol langsung dengan beliau, Bapak Bayu Diningrat, yang mungkin sudah banyak sekali pemirsa, pendengar radio maupun penggemar di channel YouTube yang sudah pengen sekali bertanya ke Pak Bayu gitu. Kadang-kadang bertanya ke kita itu ya
ya jawabannya ya seperti apa yang bisa kita sampaikan saja. Mungkin akan lebih marem lagi ketika Pak Bayu menjawab. Monggo. Nanti bahas gadok lanjut berikutnya lagi, Pak. Oke. Takutnya nanti pada nanya gadok besok bingung saya jawabnya. Jangan. Monggo, ada yang sudah masuk. Waalaikumsalam, Bapak. Dari mana, Bapak? Ini dari Madiun, Bapak Ibu. Dari Madiun. Iya, ya. Bapak. Monggo, Bapak. Ini saya mau tanyakan, perut saya yang sebelah kanan itu terasa panas. Terus saya sudah cek darah, urin, USG, normal semua. Tapi masih panas saja, Dok. Yang Pak Bayu. Kenapa, Pak? Ya enggak apa-apa. Kan seperti tadi kita bilang tuh, Pak. Jadi ketika sudah diperiksakan enggak ada penyakitnya, terus diapakan enggak ada penyakitnya. Tapi rasanya Bapak sudah pernah minum BSM 10 atau Empro, Pak? Empro, habis 4 botol, Pak Bayu. Bisa. Baik. Bapak minta maaf, ini sebelah kanan atas atau sebelah kanan bawah, Pak, yang terasa panas, Pak? Pak Bayu. Kanan atas ya? Sudah 2 tahun. Ya. Baik, begini. Saya minta maaf, Pak. Sakitnya ini kadang-kadang atau sering, Pak? Kadang-kadang, Pak Bayu. Baik. Itu kemungkinan pernah kemarin waktu di USG ketahuan enggak kalau ada mungkin batu empedu atau begitu, Bapak? Sebelumnya kan dari rumah sakit kan udah di-scan, semua normal, nggak ada apa-apa, Pak Bayu. Terus udah berjalan 1 tahun lebih, kok masih terasa sakit, panas. Terus saya lanjutkan USG di laboratorium di luar, sama aja, nggak ada apa-apa, normal. Tapi masih panas saja, Pak Bayu. Baik. Bapak sabar sebentar ya, nanti kurang lebih 1 minggu setelah hari raya, Pak. Bapak hubungi Beserbal terdekat, Ya. Bapak tanyakan produk yang baru namanya Gadok tadi, Pak ya. Oh, iya. Nanti diminum 3 tetes 3 kali, Pak. Pak Bayu. Iya. Baik, nanti 1 minggu setelah hari raya, Pak J. Sekarang nggak usah beli apa-apa dulu, percuma kalau begitu. Soalnya kenapa? Kalau di hasil lab semuanya baik, USG semua baik, berarti kan sumber penyakitnya kan nggak tahu, Pak, kita, Pak. Iya. Nah, karena itu kembali kita ke konsep awal pengobatan, yaitu namanya enzim. Tapi yang Bapak lakukan sampai tanggal 1 minggu setelah hari raya ini, saya minta tolong buat rebusan dasar, Pak. Daun sukun, kunir putih, temulawak, dan gula aren, Pak. Udah tiap hari ya, Pak Bayu. Ya, itu Sama dilanjutkan. mikir, sama Itu Bapak lanjutkan terus. Kemudian yang kedua, ya. nanti gini, ketika rasa sakit itu muncul, Bapak coba buatkan air hangat, dimasukkan dalam botol, terus ditempelkan di tempat yang sakit tadi, Pak. Oh, iya. Bapak di Madiun mana kira-kira, Pak? Di Madiun Serayu, Pak Bayu. Serayu, baik. Nanti insya Allah kita buka di Dolopo, Pak, untuk penterapi di daerah Madiun. Nanti Bapak bisa datang ke sana, bilang minta terapi untuk daerah perut yang sakit gitu, nggih. Nanti akan diterapi, Pak. Oh, iya, iya. Nanti buka setelah hari raya, Pak. Di Ya, Dolopo, Pak. di depan kantor kecamatan Dolopo. Begitu, Bapak, nggih. Iya, iya. Nggih. Terima kasih, Pak J, Ya, sudah Pak. menghubungi J. Iya, makasih Pak J. Bayu. Matur suwun. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan ini langsung ada pasien yang diperiksakan kemana-mana nggak ketemu penyakitnya, Pak. Nah, itulah. Cocok karo jamune. Udah mentok. Ada lagi yang masuk, monggo silahkan. Melalui video call. Namun kita baca dulu komentar yang ada di Facebook, Pak. Ini biar adil nih. Dari Heri, nama saya Heri Supomo, Pak, dari Rungkut, Surabaya. Ya, oke. Saya punya keluhan saat sahur dan buka,
dengan makanan berat perut terasa sakit, Pak. Setelah 2 jam baru bisa makan yang berat. Selain itu kalau malam saya berkeringat meskipun saya tidur di ruangan AC. Napas kadang-kadang ngos-ngosan, Pak. Saya sudah pakai Empro dan Naijigo Biospray. Nyun solusi Pak Bayu. Ini gimana, Pak? Gini, kalau dalam kondisi dingin pun itu masih keluar keringat, terus yang kedua untuk makan masih berat, berarti masalah utama pada metabolisme perutnya. Minta tolong ketika konsumsi Empro diminum 1 tetes 3 kali sehari. Jadi jangan lebih dari itu, tujuannya malah membuat rasa lapar. Kemudian yang kedua, minta tolong setelah makan tidak boleh minum dulu. Kasih jeda waktu. Kemudian yang ketiga, yang membuat kita keringetan walaupun dingin itu karena kan metabolisme terlalu cepat. Pak Eri minta tolong coba cek ke laboratorium, mengecekkan tentang hormon tiroidnya. Apakah terjadi peningkatan atau hipertiroid atau bukan. Kalau memang nanti positif hipertiroid, saya minta tolong nanti yang dikonsumsi bukan Empro, tapi Bapak minta tolong bisa konsumsi BSM 6 dikombinasi dengan BSM 7. Tujuannya apa? Supaya sistem metabolisme berjalan dengan baik, kemudian pembentukan hormonal juga baik. Makanan yang terbagus, Pak, minta tolong setiap hari bisa konsumsi ikan teri 1 hari 1 sendok. Atau kalau tidak gitu bisa konsumsi kacang dolo atau kacang merah 1 hari 1 sendok. Mari, jadi nanti Bapak jaga. Terus yang paling penting lagi, istirahat, Pak. Istirahatnya usahakan bisa cukup. Jadi kunci utama kesembuhannya di istirahat. Makan yang secukupnya, terus Bapak latih terus sampai akhirnya bisa betul-betul pulih. Terima kasih. Baik. Kita lanjutkan. Kalau ada yang mau gabung lewat telepon, semoga diterima aja kalau ada yang telepon. Belum ada? Kembali ke pertanyaan dari Ibu Debbie Deborah. Salam, selamat malam Pak Bayu. Saya Debbie Deborah dari Makassar. Mau bertanya, saya selalu merasakan sakit di kepala bagian kiri, juga bagian lengan, sampai ke pinggang, suka pegal-pegal dan kram-kram. Mohon solusinya Pak Bayu, dari Debbie Deborah di Makassar. Baik, untuk Bu Debbie, jadi begini, ketika kepala sebelah kiri sakit, kemudian sering kram, minta tolong nanti yang dilakukan perbanyak minum air putih. Terus yang kedua bisa konsumsi apokat atau nanas 1 minggu 1 kali. Kemudian yang ketiga, Ibu bisa lihat di YouTube saya di konsultasi Bayu Diningrat tentang bagaimana terapi di sana. Jadi untuk kepala yang pusing, untuk kaki yang sering kram. Terus yang ketiga, kalau kramnya ini tiap malam, sebenarnya sepele. Minta tolong pakai selimut yang cukup tebal supaya apa? Menghindari kram. Banyak beraktivitas normal. Kalau produk, kalau Ibu mau bisa konsumsi BSM 8. Itu akan sangat membantu untuk mengatasi sakit-sakit Ibu tadi. Diminum 1 kali 1 sendok sebelum tidur. Terima kasih. Ya. Kembali ada penelpon sebelum pertanyaan banyak lagi nih Pak. Selalu satu sesi selalu tidak bisa terjawab semua. Nanti mohon maaf ya kalau misalnya komentar-komentar di Facebook ataupun YouTube belum bisa terjawab semua. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab seperti itu, menerima panggilan ataupun komentar. Monggo, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Dari mana Ibu? Dari Blitar, nama saya Wiji, umur 47 tahun Pak. Iya Ibu. Wiji. Wiji Lestari napa mboten? Dalam Nggih, mboten, monggo. Mari Bu. Masalah solusi penyakit saya Pak. Iya, bagaimana Bu? Saya menderita gula, terus kolesterol dan diabetes. Terus yang saya konsumsi itu BSM 4, saya BSM 5 itu benar salah.
Terus apa lagi Bu? Sebentar, saya jawab nanti ya. Ada lagi keluhan yang lainnya Bu? Juga punya asam lambung Pak. Kemarin kan Bapak Ibu saya itu loh, apa aleja. Aleja, Baca betul. komentar. Oke, Ya, baik. Yang kemarin. Baik. Begini, kalau untuk asam urat yang tinggi, yang sakit, ketika kita konsumsi aleja, apel, lemon, jahe, dosisnya begini Bu, separuh apel, 6 cm jahe, kemudian kita tambahkan di situ lemonnya separuh Bu. Jadi cara buatnya bagaimana? Air jahe direbus dengan air 1 gelas. Kemudian habis itu setelah mendidih, biarkan dulu agak dingin, dipakai untuk blender apel, baru dikasih air lemon setengah biji tadi. Tapi saya punya asam lambung Pak. Kalau untuk asam lambung, kalau lemon, kalau bukan jeruk nipis Bu ya, kalau untuk lemon itu aman, tidak masalah. Jahe usahakan pakai jahe merah. Jahe merah tidak masalah bagi lambung. Terus saya konsumsi Empro, kalau sama itu loh Pak, BSM caranya gimana Pak? Bisa Gini, bersamaan atau caranya begini. Ibu gulanya berapa terakhir? Kan sudah lama Pak, saya nggak cek. Sudah ada Bentar. bulan kemarin 107. Kalau untuk kolesterolnya berapa tinggi Bu? Paling tinggi 220. Lehernya sering kaku atau tidak? Ya kadang-kadang Pak, kadang kaku, kadang enggak pasti Baik. gitu Pak. Gini, kalau leher sering kadang-kadang kaku, kadang tidak, Ibu cuma buatkan jus saja, kacang panjang, seledri, belimbing, mentimun, tidak perlu BSM 5. Tapi kalau untuk BSM 4, ini wajib. Kenapa kok saya katakan wajib? Karena gula itu adalah sumber dari semua penyakit, Bu. Jadi diabetes itu kalau dibiarkan, dia kan terjadi komplikasi, bisa ke kolesterol, bisa ke asam urat, bisa ke jantung, bisa ke yang lain. Tetapi kalau di gulanya bisa stabil, maka yang lain akan ikut stabil biasanya. Jadi yang Ibu konsumsi kalau punya Empro, bisa Empro sama BSM 4 saja. Ya tapi juga punya asam itu Pak, asam urat kolesterol. Asam urat kolesterol bisa, tapi diminta tolong tadi buatkan jusnya tadi ya. Nggih. Apalagi kira-kira Ibu? Bapak, aku tuh nanya rebusannya itu kapan Pak launchingnya? Rebusan ini sudah proses pembuatan di pabrik Bu. Kelihatannya hari raya kita bisa launching, packaging sudah jadi. Mungkin belum semua rebusan yang kita bisa siapkan, tapi ada beberapa rebusan yang sudah siap sih. Tapi saya masih belum tahu berapa banyak yang sudah selesai packagingnya Bu. Kemarin agak masalah di packaging Ibu. Kalau Pak, satu kali Iya. saya itu loh Pak, punya itu sering itu loh, lututnya itu sering berbunyi Kodok-kodok gitu, baik. Sampai bulan Baik. sakit. Kalau untuk lutut usia sudah cukup, bisa konsumsi BSM 7 Ibu. Sudah Bapak. Iya. BSM 7 sudah, sama itu sudah. Iya, jadi BSM 7-nya kalau boleh minum BSM 7 1 sendok, susu 1 sendok, sprit atau soda 3 sendok, air setengah gelas Ibu. Itu cara buatnya. Berarti salah Pak, saya cuma pakai itu Pak. Satu yang itu tidak saya campur air. Dicampur air ya Bu ya. Apalagi Ibu kira-kira? Sampun? Iya kan Pak? Sehat terus Ibu je. Matur nuwun je. Bapak. Ibu, matur suwun Ibu sudah ikut berpartisipasi di malam hari ini. Kita kembali ke penelpon di nomor 081227575758. Ada yang masuk lagi? Belum ada. Kita jawab dulu yang ada di kolom komentar YouTube. Dari Maipun Galok. Assalamualaikum Pak Bayu. Mau nanya nih Pak Bayu.
Saya sudah hampir 5 tahun. Yang saya keluhkan perut. Saya kalau makan pedas dan asam itu nggak sampai 1 hari, tubuh saya pegal semua Pak, baik, dan masuk angin. Mohon penjelasannya Pak. Baik. Kalau makan pedas dan asam masih belum baik, ciri-cirinya kayak masuk angin, itu berarti murni karena asam lambung. Kalau boleh Ibu, nanti begini. Ketika rasa itu muncul, konsumsilah daun pepaya. Ambil daun pepaya di pucuknya sekitar 1-2 cm, dikunyah, dikasih air hangat, diminum. Terus yang kedua, kalau seandainya dengan cara itu tidak bisa baik, bisa konsumsi BSM 8 untuk mengatasi kembung dan rasa mual masuk angin. Dikonsumsi kapan? Ketika merasakan badan yang kurang fit. Begitu. Terima kasih. Ya, baik, ada penelpon yang masuk. Kita terima dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Saya Wantono dari Bekasi. Pak Wansono dari Bekasi. Wantono. Oh, Pak Wantono, baik Pak. Iya Pak. Pak Wantono. Saya pasien cuci darah Bayu Iya Pak. dari Poliklinik Ginjal. Iya. Kita yang dulu buat ginjal kita betul. Udah di darah 8 tahun Bayu. Bapak minta maaf. Saya sering pusing kalau pas aku di darah. Saya semprot pakai apa itu? Aichiko. Iya, Aichiko. Itu alhamdulillah tiap habis semprot itu enakan. Pendek Pak, saya minum Bamavitio tapi malah agak sesak ya Pak ya. Cuman saya hentikan. Itu mohon solusinya Pak. Bapak minta maaf, kencingnya masih bisa berapa cc Pak sekali kencing Pak? Pak, sehari semalam paling sekitar 200-an. Air yang diminum berarti rata-rata berapa sehari Pak sekarang yang dibolehkan Pak? Saya rata-rata 500 sampai 600-an. Baik. Rata-rata sekitar itu. Begini Pak, konsep untuk cuci darah ya untuk pasien yang sudah HD ya. Jadi yang pertama, Iya. air yang pertama Bapak kasih air es, kasih di situ seledri dan kenikir Pak. Iya. Biarkan sampai agak hangat baru diminum. Ini untuk membantu pembuangan Pak. Yang kedua, gelas yang kedua Bapak carikan sabut kelapa. Sabut kelapa, nanti ukuran sekitar sedadu, Bapak rebus, dibuat teh, itu diminum. 2 ini yang wajib, Pak. Terus yang ketiga, kalau seandainya Bapak mau, ini wajah juga sudah mulai bengkak, jadi biar nanti jantungnya juga bagus, minta tolong begini, Bapak pagi makan bekatul tetap, kalau boleh. Terus yang kedua, gula tidak boleh, yang daging-daging tidak boleh dulu, Pak. Kalau boleh konsumsi tahu, Pak. Kreatin berapa kalau boleh tahu, Pak? Kreatinnya, Pak. Kreatinin kalau sebelum HD 11, ureumnya 230 sebelum HD. Kalau setelah HD? Setelah HD kreatinin 3, ureumnya 45. Baik. Nanti coba Pak, nanti begini, kalau segitu berarti nanti kalau Bapak mau, kita kan ada BSM 6 Pak, paling aman untuk semuanya. Jadi kalau seandainya Bapak mau, minum BSM 6 3 tetes sehari 2 kali saja Pak. Jadi kalau boleh minumnya langsung di dalam mulut Pak. Jadi untuk jantungnya bengkaknya bukan karena jantungnya, tapi karena cairan tubuh Pak ya, iya betul, sehingga tensi tinggi. Nah, karena airnya itu Pak. Nah, nanti ketika kencingnya sudah mulai lancar, sudah mulai pulih, Bapak berangsur-angsur tambahkan sedikit air. Sekarang 1 minggu 2 kali Pak berarti cuci darah Pak. Iya, tiap hari Senin dan Kamis. Iya, coba Bapak lakukan ini. Terus yang kedua, tubuh tetap butuh vitamin Pak. Saya minta tolong Bapak konsumsi labu, Pak. Labu siam.
Jadi sayur yang dikonsumsi Pak adalah labu siam, atau kalau tidak gitu buah pepaya muda Pak. Jadi saya ulangi Pak, wajib makan labu siam sama buah pepaya muda. Yang lainnya jangan. Tapi 2 ini dikonsumsi rutin aja, supaya fungsi ginjalnya bisa pulih Pak. Jadi seperti itu Pak J. Jadi minta tolong, ini kaki bengkak atau enggak Pak? Aduh, ini koneksi terganggu kelihatannya Pak. Kita atau sana? Di sananya. Di sananya, baik. Ya, ini. Nama VCO-nya teruskan. Kalau Bama VCO tidak efek Pak, tidak, masih banyak atau sedikit Pak? Masih banyak, baru diminum 2 kali agak ngap, saya teruskan. Soalnya kalau begini, kalau Bama VCO Bapak kemarin beli untuk jantungnya, sebenarnya bukan karena jantungnya, masalahnya itu di ginjalnya Pak, sehingga cairan menumpuk, sehingga jantungnya jadi terganggu. Sebenarnya yang paling penting Ejiko ketika pusing, nanti yang dikonsumsi itu sebenarnya pakai BSM 6 Pak, supaya apa? Supaya sistem metabolisme ketata kembali. Lah, Bama VCO Bapak tahan dulu, nanti ketika sudah mulai kaki sudah tidak bengkak, badan sudah normal semua enak, baru Bapak pulihkan jantung dengan Bama VCO. Terus kalau boleh Pak, kalau boleh nanti begini, semua daging jangan dimakan dulu Pak ya, ganti dengan tahu saja dulu Pak J. Minta tolong seperti itu. Boleh dikukus, ya. Boleh dibuat sayur, Pak. Untuk kistanya gimana Pak Bayu? Kista ginjalnya kan? Kista ginjalnya dengan BSM 6 itu bisa, Pak. Dengan BSM 6 itu bisa, Pak. BSM 6 itu kan untuk kanker, untuk kista juga, Pak. Halo? Sudah Pak. Sudah Pak. Terima kasih Pak. Nanti kalau kurang jelas Bapak bisa tanya kembali di YouTube, Bapak sebutkan nama, nanti ketika saya jawab Bapak saya konekkan. Ya, sudah terputus Pak. Baik, masih ada waktu, udah jam 9 Pak. Oke lah, kita habis ini kita tutup. Masih banyak enggak? Kita baca satu lagi juga. Oke, baik. Ini dari Ibu Ina. Salam Pak Bayu, saya mau tanya nih, nenek saya ini jatuh, umurnya sudah 82 tahun dan sampai sekarang ini tidak bisa jalan, sudah hampir 3 tahun ini Pak, karena tulang ekornya patah Pak, atau gimana ya, jadi tidak bisa jalan dan duduk susah Pak. Apa yang harus diperbuat Pak Bayu untuk neneknya ini, dan kemudian buat bapaknya juga sakit kencing manis atau diabetes, obatnya apa gitu Pak? Baik, terima kasih. Baik. Untuk neneknya yang sudah 80 tahun, begini, untuk menjadi pulih kan sangat sulit. Tapi kita sebagai anak, sebagai cucu, Ibu minta tolong. Jadi orang tua tetap dirawat supaya dia tidak kesakitan saja. Apa yang membuat dia bisa hangat badannya, tidak sakit semua, bisa konsumsi BSM 8. Jadi itu dikonsumsi 1 sendok sebelum tidur, boleh ditambah jahe atau boleh dicampur dengan susu. Terus yang kedua, untuk bapaknya yang sakit diabetes, jika mau bisa konsumsi 2 BSM 10 dan BSM 4 untuk menjaga sistem metabolisme dan membuat kadar gula menjadi stabil. Begitu Ibu. Iya, demikian tadi sudah dijawab. Kemudian ini Pak, Dasri mungkin diberikan penjelasan Pak tentang cara konsumsi BSM 4 nih Pak. Kadang banyak yang salah. Kadang-kadang kalau minumnya salah kan juga percuma, betul. Jadi begini Bapak Ibu, banyak orang yang cerita ke saya, "Loh Pak, saya sudah minum BSM 4 kok gulanya belum turun." Begini. BSM 4 itu adalah produk yang menurunkan kadar gula. Kapan terbaiknya konsumsi BSM 4? Setelah makan. Apa fungsinya? Ketika Bapak Ibu habis makan, kemudian minum BSM 4, maka gula yang diproduksi ini tidak akan bisa maksimal, kemudian dia langsung bisa diserap oleh tubuh dan tidak menimbulkan naiknya gula di dalam tubuh kita. Kalau kita minum sebelum makan, maka yang terjadi gula pasti lebih tinggi. Karena apa? Sistem metabolismenya akan berubah. Jadi percuma minumnya kalau sebelum makan. Jadi minta tolong,
Kalau minum sebelum makan itu BSM 10 atau Empro atau BSM 11 atau MP5. Tetapi kalau untuk BSM 1, 2, 3, 4, 5 itu dikonsumsinya setelah makan. Itu perbedaan utamanya. Ya, baik. Supaya ini para pengguna ini tidak salah dalam menerapkan. Betul sekali. Baik pemirsa, karena terbatasnya waktu ini sebenarnya penontonnya makin banyak ini, makin malam makin ramai ini. Minta maaf ya. Ini masih bisa dilanjut atau satu lagi atau dua lagi lah, boleh lah. Mungkin ada yang mau telepon, kalau tidak ada kita tutup ini, kita terima penelpon dulu aja di ada, 081 227 57 57 58. Ini makin malam nih makin gayeng nih sebenarnya, nontonnya makin banyak. Ya, semoga silahkan, masih kita kasih kesempatan lagi. Ya tadi kembali ke Gadok Pak, kembali ke Gadok lagi nih, kita putar balik lagi nih mumpung masih ada kesempatan. Nah ini apa itu kan sudah sering disinggung tentang Gadok ini, nanti takutnya para pemirsa ini kayak pasti ada yang tanya ini nanti kayak mahal atau gimana gitu, otomatis kan harganya ini menjadi pertanyaan juga Pak ini nanti. Saya juga belum tentukan harga ini. Lah iya ini makanya. Saya juga bingung Bapak Ibu ya. menentukan harganya bagaimana begitu. Ya. Karena kita akan urusan banyak ya, jadi insya Allah minggu depan lah kita bisa kasih keputusan harga untuk Gadok. Mungkin ada yang sudah menelpon lagi 081 227 57 57 58. Kalau belum ada, kita baca lagi nih yang ada di kolom komentar di YouTube. Monggo, ada yang telepon lagi, kita utamakan penelpon ini. Karena handphone saya sudah lowbat ya Pak tadi ya, nggak bisa baca komentar soalnya. Sekali lagi yang pengen berkonsultasi ini peluang bagus ya, bisa langsung ngobrol dengan Pak Bayu. Assalamualaikum Pak Bayu, sugeng dalu Pak Bayu, badhe tanglep nih dari Ibu Afin Hanifah. Mata kanan saya masih kerasa ada pasirnya, ganjil Pak, rasanya pegel. Kalih nek nggih maos burem Pak. Tanggal 20 April saya sudah menggunakan BSM 6, tapi belum lama sih Pak. Ibu lanjutkan lagi dengan BSM 6, jadi diteteskan tiap malam, istirahat selama 1 minggu, kemudian istirahat 1 minggu, dilanjutkan kembali. Sambil kadang-kadang Bu 1 minggu 2-3 kali buatkan jus untuk mata, kacang panjang, seledri, wortel, tomat, dan pepaya. Seperti itu ya. Betul. Ya. Sebelum diakhiri, mungkin masih ada lagi penelpon? Ya, monggo. Selamat malam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Dari mana Ibu? Iya. Saya Pak dari Kalimantan. Dari Kalimantan, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Win, Kalimantan Tengah. Bu Iya, Win, Ibu. Kalimantan Tengah. Monggo Ibu Win. Pak Bayu. Iya Ibu. Kemarin saya ada konsultasi melalui WA yang ditayangkan melalui YouTube Bapak. Dengan keluhan saya, waktu itu lutut saya kan sering bunyi kelatek-kelatek itu, dan kalau terjatuh kayak ada yang kiri-kiri, ngatan gitu. Betul. Nah, lalu saya juga dengan diagnosa dokter di ronsen itu ada indikasi saraf kejepit di L4 dan L5. Iya Ibu. Sehingga sakit pinggang menjalar sampai ke kaki, yang kadang-kadang kalau kita berjalan ya sakit, terus kesemutan gitu. Bahkan sekarang ini juga saya ketika konsultasi analitik itu sarankan untuk mengkonsumsi BSM 7, kemudian rebusan seledri kenikir dengan seledri,
sama untuk sarafnya disarankan dengan Redmond. Nah, itu Iya. sudah dikirim, sudah sampai ke sini, ke tempat saya. Nah, karena ini bulan puasa, bagaimana nih Pak cara mengkonsumsi yang tepat? Baik. Ibu nanti begini, untuk BSM 7 Ibu konsumsi sebelum tidur. Sedangkan Sebelum untuk tidur. Revmonnya Ibu Iya. konsumsi sebelum sahur dan sebelum buka, Bu, untuk sarafnya. Ibu kalau boleh nanti begini, Ibu lihat di YouTube kami di Bayu Diningrat Official atau di konsultasi Bayu Diningrat, Ibu nanti lihat di Iya. situ untuk terapi saraf kecepit. Jadi nanti Ibu minta tolong suami atau anak untuk Ibu diterapi seperti itu, karena Ibu tinggal di Kalimantan. Jadi nanti kalau seandainya kurang jelas, Ibu bisa kontak di call center Ibu. Ibu bisa tanya di terapinya, betul. Nggih. Apalagi kira-kira Ibu? Ini Pak, kadang-kadang saya juga merasakan di bahu bawah dekat belikat itu kayak aja kerenyang-kerenyang gitu loh Pak, Baik. kayak seperti kayak kesetrum atau kadang-kadang seperti pegel atau Iya. apa. Nah, kemarin itu sudah saya sampaikan juga, tetapi sarannya hanya itu saja, Redmond sama BSM 7 gitu, Iya. sama rebusan itu. Dan satu lagi Pak, ini kan saya juga masih mengkonsumsi atau minum obat dari dokter itu untuk hipertensi. Dan memang awalnya saya bukan penderita hipertensi karena sesuatu dan lain hal, sehingga di akhir Oktober itu saya mengalami kenaikan tensi sampai di 180. Iya. Memang kemarin sudah kan sudah di 120, tapi dokter bilang untuk obat itu terus kita konsumsi malam hari. Nah, jadi kira-kira jarak yang baik itu berapa jam Pak ketika saya biasanya mengkonsumsi obat untuk hipertensi itu setelah buka puasa ini. Nah, berarti jarak berapa jam saya bisa mengkonsumsi BSM 7 tadi Pak? BSM 7 bisa dijedai setengah jam sampai 1 jam, Bu. Sebenarnya setengah jam sudah cukup untuk itu. Terus yang kedua pesan Bu begini, kalau pernah mengalami hipertensi, supaya tidak ada efek negatif dari hipertensi, Ibu kadang-kadang buatkan jus ya, kacang panjang, seledri, belimbing, mentimun. Kacang panjang, Seledri, belimbing, mentimun. timun. Kacang panjang 1, seledri 3, belimbing separuh, mentimun separuh, Bu. Nggih. Itu Berapa tadi kacang panjangnya seberapa satu Pak? biji, Bu, 1 helai. Nggih, 1. Seledri seledrinya. 3 batang kecil-kecil gitu. Nggih. Terus belimbingnya, Nggih, belimbing buah belimbingnya. separuh, mentimun separuh. Minimal seminggu 3 kali, Bu. Seminggu 3 kali. Betul. Ini Pak. Iya. Tapi kalau yang punggung tadi apa Pak? Punggungnya apa? Kalau Saya yang minum punggung yang nanti seperti begini. kesetrum atau seperti apa? Tadi Ketika apa ya, Pak, ya? itu otot saja, ketika Ibu nanti belajar terapi itu akan bisa dilakukan untuk menyembuhkan. Tapi kalau seandainya itu malam hari, Ibu buatkan bobok, Bu, di rumah. Kencur, jahe, sama tepung beras. Kencur, Jahe sama tepung beras. Ibu bisa simpan dalam kulkas. Ketika butuh tinggal ambil sedikit, ditaruh di tempat yang sakit. Oh gitu, berarti boleh disimpan di kulkas nih Pak? Boleh, Ibu, boleh. Nggih. Nggih Pak, nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak. Matur nuwun, Ibu. Sangat. Sekian Nggih, balu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, mungkin ada yang telepon lagi sebelum kita akhiri. Karena keterbatasan waktu ya, mohon maaf banget nih buat para pemirsa channel YouTube maupun Facebook ya, mohon maaf banget karena keterbatasan waktu mungkin tidak bisa menunggu lama ataupun nggak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Iya. Makanya mumpung masih ada kesempatan 5 menit ke depan lah ya, masih kita tunggu untuk Anda yang mau bergabung melalui sambungan video call berkonsultasi langsung dengan Bapak Bayu Diningrat. Monggo. Mungkin kalau belum ada lagi, kita
jawab satu pertanyaan lagi Pak, dari YouTube. Nanti YouTube mau hilang. Mohon maaf ini operatornya. Ya, oke. Ada yang masuk? Monggo, kalau tidak ada yang masuk, karena ini juga sudah malam ya, sudah jam 21:17. Oke, masuk. Oke. Monggo, masuk lagi. Diulangi lagi mungkin. Itu yang tadi. Oh, Oke, masih belum diputus tadi. Baik. Pemirsa, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan Bapak Bayu Dinirat di acara Pak Bayu Menyapa di kesempatan malam hari ini, di season kedua ini. Jadi banyak sekali sharing dari Pak Bayu, pengalaman-pengalaman beliau membuat jamu tetes, dan semoga saja penelitian-penelitian yang dilakukan Pak Bayu Dinirat ini juga semata-mata untuk menambah pilihan ataupun menambah solusi bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sedang menderita sakit. Ya, semoga saja produk-produk yang dibuat oleh Pak Bayu ini bisa menjadi lantaran atau bisa menjadi jembatan kesembuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Oh, Pak Bayu, untuk mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan sekali lagi untuk sebagai kata penutup di kesempatan malam hari ini. Mungkin sekalian dari saya, kalau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan kurang enak, saya mohon maaf sekali lagi. Dan kita bisa berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan selalu membuat acara live rutin bersama Bapak Bayu. Monggo Pak Bayu, waktu dan tempat saya persilakan. Bagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya menyampaikan banyak terima kasih atas semua yang sudah Bapak Ibu lakukan, kepercayaan yang sudah biasa dilakukan untuk bersama-sama kita di BSM. Saya berharap satu, BSM ini bukan kita tentang bicara produk herbal saja. BSM itu berbicara tentang pertanian, tentang peternakan, dan bagaimana kita menjadi satu alat untuk membangun Indonesia, untuk membangun perekonomian, dan lain sebagainya. Jikalau program awal ini kita bicara tentang penterapis, harapan saya satu, kami butuh banyak penterapis. Kami butuh bekerja sama dengan Bapak Ibu yang mau menjadi penterapis. Untuk apa? Bisa menolong banyak orang. Kami akan memberikan ilmunya secara gratis, dan Bapak Ibu bisa hubungi di call center. Siapa yang mau belajar dan bagaimana caranya, silahkan hubungi call center. Harapan saya satu, di setiap kota ada, mungkin di next time di setiap kecamatan juga ada, dan kita bisa membangun kesehatan bersama-sama. Yang kedua, kita juga akan membangun di pertanian. Mungkin saya minta dukungan bagi Bapak Ibu yang hari ini bekerja menjadi petani atau peternak. Saya berharap satu, di kemudian hari kita bisa bekerja bersama-sama untuk menyediakan makanan sehat, untuk menjadi obat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Banyak kekurangan dari saya secara pribadi, dari tim dan semua dari BSM Herbal yang ada. Kami akan berusaha untuk membuat yang lebih baik, semakin hari semakin lebih baik. Dan kita menjadi salah satu solusi di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis yang ada hari-hari ini. Jadi mari bersama dengan kami, kita bangun Indonesia, kita sehatkan keluarga kita bersama-sama. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.